Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fahmi Putra. Di video ini saya akan menjelaskan praktikum 6 tentang pemrograman shell. Di mana di sini akan ada 7 percobaan, dari mulai percobaan pertama membuat shell script, percobaan kedua variabel, percobaan ketiga membaca keyboard, percobaan keempat parameter, percobaan kelima status exit, 6 konstruksi if, dan yang terakhir konstruksi if dan else. Masuk ke percobaan pertama, yaitu membuat shell. Yang pertama, kita ketik nano proc1.sh. Nano ini gunanya nanti untuk kita masuk ke text editor nano dan membuat file bernama proc01sh. Bentuknya seperti ini, kita masuk ke text editor nano, kemudian kita tulis nah ini yaitu setting line, yang ini gunanya nanti menjelaskan atau memberitahu kepada sistem bahwa script ini berjalan di shell bin sh. Kemudian kita buat variabel bernama variabel 1 yang isinya adalah x. Kemudian variabel 2 isinya 8. Oke, kalau sudah kita save dengan Ctrl X, Y. Nah, untuk menjalankan program tadi kita pakai notasi titik di depan, spasi, kemudian nama filenya. Nah, seperti ini. Kenapa tidak muncul apa-apa? Karena memang tadi kita hanya mendeklarasi sebuah variabel saja. Nah, sekarang kita pakai chmod +x. Ini gunanya untuk mengubah sebuah file untuk menjadi file yang executable. Kemudian nama filenya proc1.sh. Kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang kita pakai echo untuk menampilkan variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Satu. Nah, itu yang kita buat tadi, var1 isinya x. Sekarang ke var2. Maaf. Nah, isinya 8. Sesuai dengan yang sudah kita buat di file proc01.sh tadi. Dan lanjut ke percobaan kedua, yaitu tentang variabel. Kita buat lagi variabel bernama pbt, yang isinya adalah voltage. Kemudian kita tampilkan dengan echo, maka outputnya adalah voltage. Pbt lagi, voltage elektronika. Untuk dijalankan error, karena tidak boleh ada pemisahan dengan spasi. Karena kalau ada spasi, kita membacanya ini instruksi baru. Jadi harusnya kita pakai string. Dengan tanda kutip di depan dan di belakang. Nah, ini kalau kita tampilkan menggunakan echo, kalau tampilkan tanpa tanda dollar, artinya dia tidak mengambil variabel, tapi ppt ini
yang akan diego, yang akan ditampilkan ulang. Jadi kalau kita mau ambil variabel, maka harus ada tanda dollar di depannya. Nah, hasilnya outputnya keluar produk elektronika. Jadi kalau memang lebih dari dua kata, lebih dari satu kata, kita harus pakai kode dua di depan dan di belakang. Kalau tidak, kami tidak akan bisa membacanya. Kemudian selanjutnya menggabungkan dua variabel atau lebih, dapat variabel baru V1 sama dengan voltage, kemudian V2 sama dengan titik 2, V3 sama dengan elektronika, dan V4 mengambil variabel V1, kemudian variabel V2 dan variabel V3. Kemudian kita tampilkan menggunakan echo V4. Maaf, tanda dolarnya. Nah, maka outputnya adalah voltage titik 2 elektronika. Jadi dia menggabungkan semua ketiga variabel yang bisa kita buat, V1, V2, dan V3. Lanjut ke persiapan ketiga, membaca keyboard. Kita gunakan instruksi read. Ini gunanya nanti untuk menunggu atau meminta input dari keyboard, lalu menyimpannya dalam variabel nama. Nah, ini keyboard meminta input, kita input nama. Nah, yang kita input ini, novel, akan disimpan ke variabel nama. Jadi kita tampilkan menggunakan echo nama. Maka outputnya adalah novel. Kemudian selanjutnya membaca nama dan alamat dari keyboard buat file prop 02 terdekat dengan editor nano. Jadi kita membuat file lagi dengan nano seperti yang pertama tadi, persiapan pertama. Lalu kita masukkan, kita inputkan perintah ini semua, echo nama Anda untuk mengambilkan teks nama Anda, kemudian read nama, meminta input kepada user, kemudian inputnya disimpan di variabel nama. Jadi pun di instruksi selanjutnya itu alamat, kemudian meminta input, kemudian dimasukkan ke alamat. Itu kota Anda, mengambilkan kota Anda, kemudian Anda input dan dimasukkan ke variabel kota. Lalu hasilnya ditampilkan, mengambil dari variabel nama, alamat, dan di kota. Oke, keluar. Lalu kita eksekusi programnya. Maka outputnya adalah meminta sesuai dengan variabel yang sudah kita buat tadi. Nama, maka kita akan masukkan nama, alamat, dan kota. Hasilnya adalah novel, koma, dan Sidoarjo di Surabaya. Lanjut ke program berikutnya. Modifikasi hal yang sudah kita buat sebelumnya, program yang sudah kita buat sebelumnya itu
kita tambahkan opsi NN. NN ini gunanya nanti untuk menghapus baris baru. Jadi kalau instruksi obro ketika kita di jalankan, otomatis membuat baris baru, membuat baris baru. Nah, dengan adanya min n ini, baris baru itu akan dihilangkan. Saya coba jalankan. Yang tadi awalnya membuat baris baru, tidak inputnya di bawah. Sekarang inputnya di baris yang sama. Selanjutnya yaitu percobaan untuk taruh di kosong. Kita tampilkan bagaimana yang terjadi. Nah, ini jalan sama kita buka. Dengan A dan B, yang kosong ini sebagai akan ditempatkan semuanya dengan tarik bayi letak nantinya dari apa-apa. Artinya, depan lihat baik dapat disebutkan dengan hasil akurasi dari sebuah lagi. Kita programnya terlebih dahulu. Kita pilih lagi. Ini disimpan ke dalam variabel nanti ini karena dengan maka kita akan gunakan variabel kiri ini berarti dari sebesar pilih tadi. Perhatikan pemetaan space sebelum dan sesudah. Oke, kita masukkan programnya dulu. Buat lagi jadi seperti percobaan ini, programnya seperti ini, pakai variabel nama yang mana hasilnya merupakan hasil dari instruksi UMI, kemudian ditampilkan menggunakan echo, kemudian menggunakan variabel tanggal bulan tahun, di mana ini menggunakan instruksi dot yang dicek spasinya menggunakan perintah tr abs. Jadi ketika ada spasi yang duplikat, maka spasi itu dihapus, jadi hanya ada satu spasi saja. Kemudian cut untuk memotong, kemudian itu ini untuk mencari pakai pemisah yang mana. Dalam kasus ini menggunakan pemisah spasi, kemudian abs ini untuk mengambil kolom keberapa. Jadi untuk tanggal ini mengambil kolom ketiga, untuk bulan mengambil kolom kedua, tahun menggunakan kolom ketujuh, kemudian ditampilkan.
melakukan echo. Selanjutnya kita jalankan programnya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, sepertinya ada yang salah. Ini belum ditutup menggunakan code, belum ditutup menggunakan code. Kita jalankan lagi. Nah, sudah keluar outputnya. Namun pengguna aktif adalah Noval. Ini diambil dari perintah UMI. Kemudian hari ini tanggal 18 diambil dari variabel tanggal yang sudah kita buat. Bulan diambil dari variabel bulan. Kemudian tahun diambil dari variabel tahun. Selanjutnya ke percobaan berikutnya, percobaan import. Jadi tentang parameter, kita buat dulu variabel baru lagi 04 terus programnya dulu. Nah, jadi di percobaan ini programnya seperti ini, yaitu menampilkan echo. Nama program adalah variabel 0. Kemudian parameter 1 adalah variabel 1, parameter 2 variabel 2, parameter 3 variabel 3, parameter 4 adalah variabel 4. Nah, kalau kita jalankan, di sini tersimpan nama program adalah bash. Jadi variabel 0 dia menyimpan bash. Nah, parameter 1, 2, 3, 4 kita belum menyimpan apa-apa karena kita belum menambahkan sesuatu di sini. Kita tambahkan. Nah, yang kita ketik setelah nama variabel ini nantinya yang akan disimpan oleh variabel 1 yang disebut parameter 1. Berikutnya juga dan ini disimpan di dalam variabel 2 yang disebut parameter 2. Jadi setelah nama program nama file itu namanya parameter. Jadi ambil ini parameter 1 dan parameter 2. Nah, di sini parameter 1 adalah amil, parameter 2 adalah asan. Parameter 3 dan 4 karena kita belum tambah, jadi masih kosong. Coba tambah. Nah, karena sudah kita tambah, maka parameter 3 dan 4-nya sudah tidak kosong. Sesuai dengan yang sudah kita tambah, parameter 3 adalah batu, parameter 4 adalah ali. Kemudian program selanjutnya yaitu membuat shell script. Selanjutnya melakukan modifikasi shell script ke 04.a versi 2 dengan menambahkan total parameter dan nomor akses ID atau PID. Kita masuk dulu ke prop yang ini prop 04.a. Kita modifikasi programnya dengan menambahkan total parameter dan nomor proses ID atau PID. Nah, total parameter ini ditandai dengan notasi dolar dan bintang.
kemudian di ID itu di ID proses file ini ditandai dengan notasi dollar 2 kali. Jadi kalau kita jalankan programnya dengan kita tambah parameter juga, kita tambah 4 parameter di sini. Jadi outputnya seperti ini. Nama program adalah test. Parameter 1 mengambil dari sini parameter 1 Amir, dan hasil parameter 2 Baju, parameter 3 Ali, parameter 4 itu parameter adalah Ali, Hasan, Baju, Ali. Jadi ini kita ambilkan lagi parameter-parameternya, kemudian di ID ditampilkan. Kemudian lanjut ke persiapan kelima, yaitu status exit. Ini kita ditemukan maka status exit adalah 1. Nah, kita coba programnya. Nah, notasi dolar tanya ini menanyakan apakah perintah sebelumnya atau instruksi sebelumnya ini berhasil atau tidak. Kalau hasilnya 1, outputnya 1, maka itu tidak berhasil. Tapi kalau berhasil, outputnya 0. Kalau 1 berarti tidak berhasil sesuai dengan perintah ini yang tadi kita jalankan, tidak menampilkan apa-apa. Artinya ada yang error di situ, jadi tidak menemukan sesuatu. Akhirnya kita coba lagi. Di sini ditemukan. Ini ditemukan. Kalau kita set menggunakan dolar tanda tanya, harusnya outputnya adalah 0. 0 artinya instruksi ini berhasil kita jalankan. Ketika itu benar, maka tampilkan ini apa atau tampilkan. Lanjut ke perkataan selanjutnya, kita akan konstruksi tentang konstruksi dan S di terakhir. Jadi akan di sini yaitu kami mengambilkan echo bukan yang dan nama menghapus yang dihasilkan dari echo. Jadi nanti di sini ada di kita lanjut lagi ini mengambilkan
Analyzer, kemudian set, dengan filter nama bakal ada itu diperlihatkan ke mulut. Jika itu benar maka menunjukkan nama tidak, maka menunjukkan nama dikasih. Ya, tapi ini untuk menutup perintah yang kita jalankan programnya. Lalu kita ini sesuai di sistem ini, di sistem ini kita pakai ini. Berikan nama perangkai itu yang memang ada di sistem ini. Ini satu ini, mau baik ke ini rendahkan supaya kita jalankan. Kita coba lain. Lain, kita tidak bukan ini, tidak ada jauh itu tidak aktif di sistem operasi ini. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.